memuji kebesaran-Mu, kami menyanjung-Mu, kami mengagungkan-Mu Tuhan, kami memuliakan-Mu Yesus Kristus. Saat ini Bapa, kami rindu lagi membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami dapat mengerti dan kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa, bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat semua kebaikan-kebaikan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Baik saudaraku, satu bagian firman Tuhan yang akan kita baca saat ini kita renungkan terambil dari kitab 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8, demikian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Sekali lagi saya baca, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini, dalam perenungan saat ini kita akan renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu protokol kesehatan dan keselamatannya. Iya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini kita renungkan di bawah satu tema, yaitu protokol kesehatan dan keselamatannya. Akhir-akhir ini saudara, ada hal yang harus kita perhatikan sekali di dalam kehidupan kita untuk keselamatan atau kesehatan kita, ya, keselamatan diri kita ketika kita masih di dunia ini. Ya, ada dua judul tema ini yang saya satukan yang nanti kita akan perhatikan. Ya, saudara. Nah, yang pertama dia berbicara tentang protokol kesehatan. Nah, akhir-akhir ini COVID yang melanda, bahkan sampai tadi saya membaca, saudara, banyak sekali masukan di grup itu luar biasa bahwasannya COVID ini naik menanjak sekali. Nah, itu membuat saya tertarik, saudara, untuk kita membahasnya. Bahwasannya COVID ini adalah musuh kita bersama, dalam arti kita harus bisa menjaga diri kita, mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan pemerintah kepada kita. Walaupun di atas segala sesuatunya itu, ya benar, Tuhan Yesus lebih berkuasa di atas itu, dan kita harus mengakui itu dan kita menerima itu, saudara. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita roh penurut. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat apa yang pemerintah anjurkan kepada kita demi kesehatan kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menurutinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang protokol kesehatan, saya sangat yakin dan percaya sejak COVID yang mulai tahun lalu, kita sudah tahu, saudara, apa itu protokol kesehatan. Mulai dari prokes 3M sampai saat ini, saudara harus memperhatikan prokes 5M. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kata dasarnya sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, protokol itu merupakan adalah surat-surat resmi atau dikatakan memuat hasil perundingan atau persetujuan
dan sebagainya. Nah, dikaitkan dengan kesehatan, saudara, berarti protokol kesehatan ini adalah disebut bahwasanya aturan yang disepakati, diterbitkan oleh yang berwenang secara resmi, yaitu pemerintah kita, ya, melalui Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan. Nah, saudara, COVID ini bukan masalah Indonesia saja, tetapi COVID ini merupakan masalah dunia yang luar biasa. Nah, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan harus memperhatikan. Kalau dulu hanya 3 prokes, saudara, sekarang 5 prokes yang dianjurkan pemerintah kepada kita. Ya, apa itu dikatakan prokes 5M, saudara? Dikatakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, bahkan mengurangi mobilitas. Ya, berbicara tentang prokes 5M ini, saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus luar biasa peka, saudara. Kita menuruti aturan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Ya, kita mengasihi diri kita mengasihi sesama kita. Itulah anjuran Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Nah, hal yang paling praktis adalah, saudara, dikatakan saat ini selain mencuci tangan adalah pakai masker. Maskerku untuk melindungimu, maskermu untuk melindungiku. Ya, banyak hal-hal saat ini yang berusaha didengungkan supaya membuat kita sama-sama saling menjaga, saudara. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi prokes 5M yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk kita. Kita belajar bersama-sama, saudara, supaya kita saling menjaga kesehatan satu dengan yang lain. Ya, katanya ada lagi jenis varian yang baru COVID tersebut. Tetapi jangan itu membuat kita takut, saudara. Kalau kita bisa menjaganya, maka kita tidak akan takut. Cucilah tangan, pakailah masker, jagalah jarak sedapat mungkin, jauhi kerumunan, saudara. Dan sedapat mungkin mengurangi mobilitas. Ini kita harus perhatikan. Baik, itu berbicara tentang protokol kesehatan, saudara. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana tentang keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga, saudara. Selain kita menjaga diri kita ketika kita masih di dunia ini, kita juga harus menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dari keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itulah pasti akan membuat kita bisa menjaga diri. Kita mawas diri kita. Kita menjaga diri kita dari wabah yang saat ini terjadi, saudara. Tetap berpegang kepada keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus sudah berikan kepada kita, tetap percaya kepadanya. Walaupun terkadang mungkin kita berpikir, saudara, wah, wabah COVID ini menakutkan saya. Saya sudah juga menjaga kesehatan saya. Saya sudah menjaga prokes 3M, 5M. Tetapi kenapa saya masih begini? Kenapa saya masih begini? Ya, jangan kita mempersalahkan Tuhan, saudara. Tapi ingat keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itu akan menghibur kita, akan menguatkan kita. Bapa memberikan keselamatan kepada kita dengan cuma-cuma. Ya, keselamatan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ya, untuk menyucikan dosa saya, ya, dosa kita semua, membuat kita menjadi kudus, membuat kita menjadi bebas, bersih, ya, membuat kita menjadi suci. Ya, kita kudus kembali dengan darahnya yang tercurah di kayu salib. Sehingga ketika kita sudah suci, sehingga ketika kita sudah kudus, saudara, maka kita katakan, kita perhatikan di sini, jiwa kita mengalami apa? Ketenangan. Nah, ini yang merupakan benang
merahnya, saudara. Kalau kita sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, maka apapun yang terjadi, kita belajar untuk bisa menahan diri kita, dalam arti mengutamakan Kristus saja. Kristus sudah hidup di dalam diriku, menyucikanku, menguduskanku. Darahnya yang mengalir di kayu salib itu membuat aku menjadi kudus, bebas kembali. Oleh sebab itu, itulah yang kupakai untuk aku dapat menghadapi apapun yang ada di depan. Tentunya dengan hikmat yang Tuhan berikan. Tidak hidup sembarangan, tidak hidup sembrono, saudara. Ya, ini kita harus perhatikan. Melalui bagian firman Tuhan ini, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu membuat jiwa kita mengalami ketenangan. Mazmur pasal 62 ayat yang pertama berkata, hanya dekat Tuhan saja jiwaku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita yang sudah diselamatkan Tuhan, saudara, kita bisa mengalami ketenangan karena Tuhan sudah menyucikan kita. COVID yang terjadi, saudara, itu tidak menakutkan kita, tetapi membuat kita semakin berdiri tegak memuliakan Tuhan. Kita menyanjung Tuhan dengan kita memperhatikan protokol kesehatan tersebut. Kita harus berhikmat, saudara. Ya, kita yang sudah diselamatkan Tuhan, itu membuat kita kuat. Jangan takut, jangan khawatir. Yang penting kita sudah menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita menjaga imun kita. Jiwaku mengalami ketenangan karena ku tahu siapa Tuhan penyelamatku. Luar biasa. Jadi ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, saudara, apa yang membuat kita takut? Tidak ada. Karena Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Sehingga kekudusan yang Tuhan berikan, Tuhan yang sudah menyucikan kita dengan darahnya, itu membuat jiwa kita tenang. Yang kedua, saudara, apa yang dikatakan? Kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, itu membuang ketakutan yang ada. COVID yang terjadi, wabah yang terjadi saat ini, saudara, jangan membuat kita takut. Buang ketakutan yang ada. Memang kita harus berhikmat, tetapi kita jangan takut. Tuhan memberkati kita. Yesaya 12 ayat yang kedua berkata, sesungguhnya Tuhan adalah penyelamatku. Aku percaya kepadanya dan tidak takut, karena Tuhan adalah kekuatan dan pujianku. Dia telah menjadi penyelamatku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam yang kedua ini diperhatikan bahwasannya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, dikatakan itu dapat membuang ketakutan kita. Ya, Tuhan yang luar biasa, yang sudah menyelamatkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita. Dia memberikan kepada kita roh keberanian, saudara. Roh keberanian terhadap apapun yang terjadi di depan kita. Tidak segampang kita berbicara memang, saudara. Tetapi disinilah kita belajar bersama-sama. Belajar bagaimana Tuhan Yesus menjamin hidup kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk melewatinya, saudara. Ada jaminan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, membuang rasa takut kita. Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Yang ketiga, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, darahnya tercurah menebus dosa kita. Maka yang ketiga, saudara, dikatakan kita akan menjadi kuat, ya, menjadi kuat di dalam Yesus Kristus, ya, diberikan penghiburan kepada kita. Ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan berikan.
luar biasa. Di dalam Keluaran 15 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia kupuji Bapakku, kuluhurkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menyelamatkan kita, darahnya yang kudus menyucikan kita, maka Tuhan menjadi kekuatanku, dia menjadi penghiburku. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat-saat ini wabah yang terjadi, COVID yang terjadi, itu tidak akan menggelisahkan kita. Yang penting kita patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan ingat, keselamatan yang sudah ada di dalam diri kita itu menjadi kekuatan dan penghiburan kita. Tuhan memberikan penghiburan kepada kita. Badai pasti berlalu, saudara. Sehingga pujian tadi mengatakan, ku pandang wajahmu. Pandang kepada wajah Tuhan, saudara. Yang walaupun terkadang kita tidak sanggup rasanya, tapi pandang dia. Tuhan menyediakan tempat pada waktunya, di tempat yang tepat, pada situasi yang tepat, mengirimkan penghiburan kepada kita. Apa saat ini yang menjadi gundah gulana kita, saudara? Apa yang menjadi cawan kehidupan kita? Mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Engkaulah penghiburanku, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Hanya Tuhan benteng hidup kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir dikatakan, ketika kita telah menerima keselamatan daripadanya, maka dikatakan kita tidak pernah ditimpa murka. Kita tidak pernah ditimpa murka, saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 dikatakan, karena Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kita sudah diselamatkan bersama dengan Yesus Kristus, Dia menyucikan kita, Dia menguduskan kita. Dikatakan Dia bahwasannya kita tidak akan pernah ditimpa murka. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada kita, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, dikatakan apa? Entah kita tidur, entah kita hidup bersama-sama dengan Dia, supaya entah kita berjaga-jaga pun Dia selalu ada bersama dengan kita. Sehingga apapun saat ini pergumulan kita menghadapi wabah COVID ini, kita mau katakan, Tuhan, ketika kami tidur pun Engkau ada bersama dengan kami. Ketika kami berjaga-jaga saat ini mematuhi protokol kesehatan pun Engkau ada bersama dengan kami. Itu luar biasa, saudara. Tuhan memegang kita. Dikatakan kita tidak akan pernah ditimpa murkanya, saudara. Betapa Tuhan mengasihi kita. Mari kita bersama-sama berjuang, saudara, untuk melawan COVID yang ada saat ini. Berjuang melawan dengan prokes yang diberikan oleh pemerintah 5M saat ini, saudara. Dengan tentunya ingat, terlebih dahulu Yesus Kristus yang telah mati untuk kita, menyelamatkan kita. Jadi apa yang membuat kita takut, saudara? Tidak ada. Yang penting kita menjaga. Kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita menjaga kesehatan kita. Kita mematuhi protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Ini merupakan pembelajaran yang penting saat ini, saudara. Kita bukan akhirnya gegabah karena saya mungkin sudah divaksin 1-2. Saya punya Tuhan Yesus. Saya tidak pusing dengan protokol kesehatan. Bukan demikian. Kita tidak boleh gegabah, saudara. Kita harus memiliki hikmat yang Tuhan berikan. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya harus memakai keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadaku
dengan hikmat-hikmat yang sudah Tuhan berikan kepadaku untuk mematuhi pemerintah, untuk mematuhi prokes 5M yang saat ini didengungkan oleh pemerintah dimanapun berada, baik di rumah, di tempat bekerja yang Tuhan percayakan. Kita harus menjaga prokes yang sudah pemerintah anjurkan kepada kita. Saudaraku, renungan kita saat ini begitu indah. Di dalamnya kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dinasehati, saudara, pergunakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing dengan hikmat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pakai hikmat tersebut, dukung pemerintah kita, saudara. Demi apa? Demi kesehatan kita, demi keselamatan kita bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, mari kita pakai keselamatan yang Tuhan sudah berikan sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Saya rindu saudara menyampaikan firman Tuhan ini. Saya rindu menyampaikan renungan ini. Saya semangat sekali untuk menyampaikan. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dianjurkan, kita sudah diberi hikmat oleh Tuhan. Patuhi pemerintah yang ada, patuhi protokol kesehatan yang ada, demi keselamatan kita bersama ketika di dunia ini, demi kita melawan COVID yang ada. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, saudara. Kita bersama-sama membuat negara kita, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang maju, bangsa yang militan, bangsa yang tangguh, saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati kita, menjawab setiap kerinduan dan doa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, bersyukur berterima kasih buat semua kebaikan kasih sayang Tuhan bagi kami. Terima kasih anugerah-Mu nyata bagi kami, Tuhan. Kami saat ini sehati mau berdoa, menopang Tuhan bagi kami semua. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wabah COVID-19 yang ada saat ini, kami mau hancurkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memberkati bangsa kami, Tuhan. Kami mau memberkati pemerintahan kami. Mau mendoakan memberkati Tuhan jajaran Menteri Kesehatan semuanya. Bahkan para dokter, perawat Tuhan, para medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Para saat ini yang sedang mengalami COVID di rumah sakit, isolasi mandiri dan sebagainya. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat yakin dan percaya bilur-bilur darah yang tercurah di kayu salib itu akan menyembuhkan, pasti memberi kesehatan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Supaya kami juga Tuhan masing-masing menjaga diri kami, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi Tuhan kerumunan. Dalam nama Yesus Kristus tolong kami, supaya kami dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang begitu indah, Tuhan. Keselamatan yang daripada Tuhan itu kami mau pakai, kami mau pergunakan dengan hikmat marifat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mematuhi pemerintah yang ada, kami mendukung pemerintah yang ada. Terpuji-puji termulia nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Rabu yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya.